Selamat berjumpa para pemirsa channel Sekolah Birokrasi dan juga para Tribuners yang turut menyaksikan channel ini. Sekolah Birokrasi ini merupakan channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan terkait dengan upaya bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan. Tema kita kali ini adalah bagaimana membangun kepemerintahan yang responsif. Ini merupakan sebuah tema yang lagi hangat sekarang ini, arahnya bagi pemerintah, karena sedemikian banyak tuntutan dan tantangan yang dihadapi pemerintah harus bisa direspon dengan baik. Jadi responsivitas ini merupakan sebuah nilai inti pemerintahan yang mampu menjamin adanya partisipasi yang sama dari warga, perlakuan yang sama, dan hak yang sama di depan hukum. Semua orang, termasuk kaum miskin, perempuan, dari kalangan berbagai etnis dan agama, kaum minoritas, masyarakat adat, dan kelompok dari mereka yang kurang beruntung lainnya, itu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara berarti dalam proses pemerintahan dan mempengaruhi keputusan yang akan mempengaruhi mereka sendiri. Responsivitas ini juga berarti bahwa lembaga dan kebijakan pemerintah itu sudah dapat diakses, harus akuntabel dan responsif terhadap kelompok yang kurang beruntung, melindungi kepentingan mereka dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat yang beragam untuk layanan publik yang lebih adil, memberikan pelayanan kesehatan yang baik, serta pendidikan dan berbagai macam layanan-layanan lainnya. Pertanyaannya, mengapa pemerintahan responsif itu penting? Nah, kita bisa melihat bahwa beberapa negara itu telah membuat kemajuan ekonomi yang pesat. Tetapi keuntungan ini belum tentu didistribusikan dengan baik. Baik dalam arti sama atau merata, ya, baik antara mereka atau di dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Sehingga akibatnya banyak menimbulkan kerusuhan-kerusuhan sosial, ya, demonstrasi-demonstrasi atas ungkapan ketidakpuasan. Dan ini tentu akan menghambat pembangunan ekonomi secara real. Karena itu pemerintahan yang responsif itu mengakui dan menangani tingkat pencapaian yang buruk di dalam berbagai indeks pembangunan manusia, ibu dan anak yang buruk, kesehatan, tingkat melek huruf yang buruk, dan tingkat putus sekolah yang tinggi. Munculnya berbagai kekerasan terhadap perempuan dan segala bentuk, ya, dan manifestasinya. Adanya ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan gender. Karena itu ketiadaan daripada pemerintahan responsif ini bisa berakibat memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Kualitas pemberian layanan yang tentu seringkali terhambat. Ya. Nilai untuk kemanfaatan tidak lagi mampu untuk direalisasikan. Sekadar melaksanakan tugas saja. Tidak termasuk memberikan atau mendapatkan pelayanan yang terkait dengan kaum perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Lalu juga berakibat efektivitas tata kelola yang kurang dimanfaatkan, ya, terutama berkaitan dengan seringkalinya muncul bencana alam, ya, dan lain-lain. Nah, akibat daripada pemerintah yang tidak responsif ini itu akan mencegah negara melaksanakan hak asasi kepada masyarakatnya, akan menciptakan ketidaksetaraan sosial dan ketidaksetaraan ekonomi yang terus-menerus berlangsung, akan mengabaikan kebutuhan dan kepentingan mereka yang paling dirugikan, terutama bagi mereka-mereka yang terpinggirkan. Karena itu pemerintah yang responsif ini akan kuat bila mampu memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi yang berbasis pada internet atau website, atau juga melakukan berbagai macam pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat atau publik, baik dengan langsung maupun menggunakan media daring. Audit sosial, kemitraan pemerintah dan swasta juga itu akan tercipta jika pemerintah itu sudah responsif, ya. Jadi pemerintah tidak lagi takut untuk diaudit.
Kemudian pemerintah juga akan menyediakan informasi secara terbuka dan berkelanjutan, akan mendukung tata pemerintahnya akan lebih baik, dan pemerintah akan lebih akuntabel. Dan pendekatan-pendekatan yang digunakan pemerintahan responsif itu lebih banyak pada dasarnya pada aspek pemenuhan kebutuhan, ya. Lalu menyadari pentingnya nilai atau kemanfaatan bagi publik atas apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan dan praktik anti korupsi juga akan semakin digalakkan jika pemerintahan itu sudah responsif. Karena itu berbagai macam manfaat daripada pemerintah yang responsif itu adalah akan meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat dengan beragam layanan, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, menjadikan pemerintah itu lebih demokratis, lebih partisipatif, dan terinformasi dengan melibatkan warga masyarakat di dalam setiap pengambilan kebijakan maupun juga penyediaan berbagai macam layanan. Pemerintah responsif ini juga akan senantiasa mendorong adanya kolaborasi, mendorong kreativitas dan inovasi, serta membuat kebijakan nantinya itu lebih relevan dan akan mencerminkan kebutuhan dan keprihatinan warga atas nasib mereka. Sehingga dengan demikian, jika pemerintahan responsif itu diharapkan akan lebih relevan dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Hal-hal yang saya kira penting untuk diperhatikan dalam membangun responsive governance itu atau pemerintahan responsif itu, beberapa nilai-nilai yang penting untuk diperhatikan, paling tidak ada 4, ya. Nilai yang terkait dengan integritas, kepercayaan, nilai-nilai pelayanan, dan nilai akuntabilitas. Nah, nilai integritas itu pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan orang, ya, secara setara, tanpa prasangka atau sekedar memberi bantuan. Jadi ditekankan aspek itu ketika memberikan apapun kepada warga masyarakat. Nilai integritas lainnya adalah pemerintah harus bertindak secara profesional yang disertai dengan kejujuran, konsistensi, dan ketidakberpihakan pada kelompok tertentu. Integritas juga bermakna bahwa pemerintah bertanggung jawab atas situasi, menunjukkan kepemimpinan dan keberanian untuk mengambil kebijakan demi untuk kepentingan orang banyak. Integritas juga bermakna bahwa pemerintah itu akan menempatkan kepentingan umum atau publik di atas kepentingan pribadi. Ini yang saya kira menjadi penekanan penting dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Lalu juga integritas bermakna bahwa pemerintah senantiasa menjaga kode etik. Nilai yang kedua berkaitan dengan kepercayaan. Karena itu pemerintah harus betul-betul menghargai perbedaan dan berani untuk belajar dari orang lain. Trust juga bermakna bahwa pemerintah harus membangun hubungannya yang didasarkan pada rasa saling menghormati antara satu dan yang lain, antara pemerintah dengan masyarakat. Trust juga bermakna bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi hukum, kelembagaan, dan prinsip-prinsip demokrasi yang dibangun. Dan trust juga bermakna bahwa komunikasikan niat pemerintah dengan jelas dan mengundang masyarakat di dalam terlibat berbagai macam tim yang akan dibuat berkaitan dengan kebijakan maupun layanan dibuat pemerintah dan mengedepankan aspek kolaboratif. Kepercayaan juga bermakna bahwa pemerintah harus membuka diri untuk menerima saran-saran dari berbagai pihak. Nah, nilai yang ketiga adalah layanan atau services. Nah, ini pemerintah harus betul-betul memberikan layanan secara adil dengan lebih fokus pada kebutuhan pelanggan. Jadi bukan satu arah yang menentukan pemerintah, tapi betul-betul bersumber dari kebutuhan nyata daripada masyarakat. Kemudian pemerintah itu harus memang lebih fleksibel, ya, inovatif, dan dapat diandalkan ketika masyarakat bertumpu pada pemerintah berkait dengan pemberian layanan kepada mereka. Kemudian jangan sungkan untuk melibatkan organisasi-organisasi non-pemerintah atau non-laba gitu dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kepemerintahannya. Pemerintah harus fokus pada kualitas sambil juga memaksimalkan pemberian layanan. Jadi aspek kualitas jangan sampai kemudian dinomorduakan, tetapi betul-betul memperhatikan aspek itu. Sehingga apa yang dirasakan masyarakat betul-betul sesuatu yang mampu memberikan solusi bagi
mereka yang dihadapi oleh mereka. Service juga itu harus memperhatikan biaya layanan. Jadi kalau bisa gratis, tapi kalau tidak memungkinkan ya seminimal mungkin masyarakat terbebani dengan biaya. Ini prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus diemban pemerintah ketika mengedepankan aspek pelayanan. Dan nilai yang keempat adalah persoalan akuntabilitas. Nah, ini tadi berkaitan dengan layanan, bahwa pastikan pemerintah itu memberikan layanan yang berkualitas, bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan, membuka transparansi, dan memungkinkan pengawasan dari publik terkait pelaksanaan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga tidak bisa diabaikan adalah standar keselamatan di dalam pemberian layanan. Dan yang saya kira sangat penting, walaupun dia bersifat keluhan biasa yang seringkali muncul berkaitan dengan fiskal. Nah, jadi ini harus betul-betul aspek fiskal, pendanaannya, itu harus betul-betul pemerintah memperhatikan dan fokus pada penggunaan sumber daya yang juga efisien tapi efektif ya. Nah, itu. Jadi kalau kita mencoba untuk memikirkan lebih spesifik, maka responsivisasi terjadi di dalam 3 hal. Pertama itu informasi yang memungkinkan partisipasi dengan memberikan kepada warga informasi publik serta akses terhadap informasi atas permintaan yang diinginkan oleh publik. Hal kedua adalah konsultasi dengan melibatkan warga negara dalam kontribusi dan pertimbangan yang lebih dalam terkait dengan kebijakan dan layanan publik. Serta hal ketiga adalah pengambilan keputusan dengan melibatkan warga melalui kegiatan bagaimana mendesain bersama atau co-design atas pilihan-pilihan kebijakan dan memproduksi bersama berbagai komponen layanan serta bagaimana penyampaian daripada layanan tersebut. Nah, upaya-upaya untuk bisa dilakukan untuk mencapai pemerintahan responsif itu hendaknya merespon dengan efisien dan efektif terkait dengan kebutuhan warga. Berupaya untuk memenuhi peningkatan permintaan warga dan makin menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah itu harus bisa diatasi. Peningkatan terus dilakukan dalam kaitan dengan kompetensi, memperbaiki perbedaan dan etika pelayanan publik yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau publik kepada pemerintah. Bagaimana kemudian terus berupaya meningkatkan keterlibatan warga dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam berbagai macam proses penyediaan layanan maupun kebijakan yang dibuat. Dan upayakan supaya layanan yang diberikan itu harus beragam saluran ya. Kalau perlu dibuatkan di dalam bentuk aplikasi sehingga partisipasi masyarakat di dalam membantu pemerintah responsif itu bisa lebih luas dilakukan. Jadi pemerintahan responsif itu dicirikan oleh beberapa hal. Pertama, bagaimana secara kelembagaan pemerintah itu merespons secara efisien dan efektif ya, terkait dengan kebutuhan dan permintaan warga masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi permintaan warga masyarakat dan berupaya untuk mengurangi menurunnya tingkat kepercayaan publik baik kepada mitra pemerintah maupun kepada warga masyarakatnya atau konstituennya. Ciri lainnya adalah mempromosikan kompetensinya dalam pemberian layanan, dalam arti bahwa semakin hari semakin terlihat kualitas pelayanan yang betul-betul mampu memberikan dengan cepat solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan. Kemudian juga pemerintah responsif itu akan menonjolkan sikap beretika ketika berhadapan dengan masyarakat. Dan yang terakhir saya kira cirinya adalah adanya pelibatan warga serta berupaya untuk senantiasa memberdayakan masyarakat. Menyediakan pemberian layanan yang beragam saluran ya, dan pembangunan partisipasi masyarakat secara elektronik dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik sebagai kebutuhan bagi peningkatan tindakan di dalam kepemerintahan bagi masyarakat dan pembangunan. Pemerintah akan terus membangun aspek dari sisi kualitas,
kuantitas dalam penyediaan layanan kepada publik, serta menekankan pentingnya kualitas dan kesamaan atau aspek keadilan di dalam penyediaan dan pemberian akses yang lebih besar kepada warga di dalam mereka menerima layanan. Kemudian selain itu penting pula untuk pemerintah membangun teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk inovasi di dalam membangun tingkat responsivitas kepada kebutuhan warga masyarakat. Dan juga membangun pentingnya kompetensi profesionalisme, etika dan perbedaan di dalam pelayanan kepada publik, adanya koherensi antar organisasi formal dan informal di dalam masyarakat. Demikian juga kerjasama multisektor yang terus dibangun dan berupaya melibatkan multi stakeholders dan ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari responsive governance atau kepemerintahan responsif itu, manakala sudah tercipta tata pemerintahan yang baik, yang berarti bahwa administrasi yang digunakan di dalam menyelenggarakan pemerintahan itu sudah responsif. Kesimpulan kedua bahwa ada komitmen lokal dan kepemilikan reformasi dalam birokrasi yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah adanya ide-ide baru untuk terus meningkatkan tata kelola, kepemilikan inisiatif dan komitmen yang baik untuk terus melakukan upaya-upaya reformasi sehingga berujung pada pemerintahan yang mampu merespon dengan baik terkait dengan kebutuhan nyata dari masyarakat. Inilah yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita memahami dan membangun kepemerintahan yang responsif yang sangat penting dihadirkan saat ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin menghimbau kembali bagi teman-teman yang menyukai konten ini, silakan di-subscribe, di-share, like, dan komen. Sampai ketemu di tema-tema yang menarik lainnya. Salam reformasi birokrasi.